Ya bisa saya lanjutkan dulu, nanti saya carikan untuk PR-nya. Nah, ini saya lanjutkan. Panca indera dan pembentukan persepsi. Penerima panca indera adalah organ tubuh manusia: mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit, yang menerima masukan panca indera. Persepsi adalah hasil ada macam masukan berbeda yang berinteraksi untuk membentuk gambaran atau pandangan secara subjektif yang dialami tiap individu. Jadi panca indera di sini adalah alat atau organ tubuh manusia yang digunakan untuk menerima masukan atau stimuli itu tadi. Dari stimuli itu tadi kemudian akan timbul persepsi dari hasil dari dua macam masukan berbeda yang berinteraksi untuk membentuk gambaran atau pandangan secara subjektif dan dialami tiap individu. Untuk Mbak Mas, ini saya bisa agak cepat ya menjelaskan. Soalnya kita masih banyak satu modul. Ini baru modul 1. Modul 2. Kita masih banyak modul 3. Bagaimana? Ya. Terus ini pengaruh stimulus terhadap persepsi. Apakah stimulus itu, apakah persepsi itu? Masih ingat kan seperti yang di atas tadi? Terus apakah pengaruhnya stimulus terhadap persepsi? Stimulus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi atensi atau perhatian. Faktor stimulus ini bisa dikontrol dan dimanipulasi oleh pemasar, pengiklan, dengan tujuan utama menarik perhatian konsumen. Nah, inilah biasanya seorang pemasar ataupun pengiklan itu dia memang seorang yang bisa, yang tahu, yang mampu, yang dapat mengontrol atau memanipulasi stimulus para konsumennya. Contohnya dengan cara apa? Contohnya para pemasar atau pengiklan mengiklankan barangnya. Yang pertama dengan iming-iming apakah kelebihan dari barangnya yang dijual tersebut. Kemudian apalagi dibuat kemasannya lebih mencolok dari kemasan yang lain. Terus apalagi mungkin bentuknya berbeda, apalagi dan sebagainya, seperti itu contohnya. Stimulus mana yang terpilih tergantung pada dua faktor utama: faktor individu dan sifat stimulus itu sendiri. Pengalaman konsumen sebelumnya karena mengaruhi harapan mereka yang mereka siapkan atau tetapkan untuk dilihat, motif mereka pada waktu itu, kebutuhan, keinginan, minat mereka dan sebagainya. Inilah stimulus yang biasanya kan ada seperti perbedaan atau kontroversi dari stimulus itu biasanya, dan itu pasti. Nah, yang nantinya akan kita pilih stimulus yang mana, yang kita lihat dari pengalaman saya. Kalau saya beli ini begini, tapi dengan adanya kelampian para pemasar atau para pengiklan tadi untuk mengaruhi kita, mungkin dia dengan lebih berpromosikan mungkin ini berbeda dengan yang dulu. Nah, seperti itu motif mereka pada waktu itu. Kita diberi kelebihan dari barang yang dulu, atau ini barang baru tapi kita kok kelebihannya kok gini, saya butuh, saya ingin. Nah, berarti kan stimulus mana yang gitu.
Jadi nanti itu yang kita ambil. Apakah Mas atau Mbak di sini dari pengalaman konsumen mungkin saya nggak usah beli ini soalnya saya jarang pakai ini, tapi di satu sisi mungkin pengiklan itu ini gini kelebihannya, oh saya juga butuh sih kadang, walaupun kadang gitu. Saya punya uang, ya udah saya beli aja. Berarti motif yang kedua yang stimulus kedua yang menang. Kalau saya nggak usah beli, saya jarang pakai barang ini, seumpama apa, ya sudah, berarti menang ke stimulus yang pertama, seperti itu. Inilah karakteristik atau stimulus yang dianggap dapat menarik perhatian, seperti yang dijelaskan tadi. Stimulus yang karakteristik dari stimulus yang bisa dianggap menarik, contohnya ukuran, warna, intensitas, kontras, posisi petunjuk, gerakan, kebaruan, isolasi, stimulus yang disengaja, pemberian pesan yang menarik, dan perubahan gambar yang cepat. Mungkin kalau saya jelaskan satu-satu, mungkin kelamaan, mungkin ada yang ingin ditanyakan saja yang lainnya, mungkin yang belum dimengerti dari karakteristik stimulus ini, atau mungkin kalau semua sudah dimengerti, ini Mas Taufik menggunakan stimulus yang gerakan sama kebaruan. Jadi seperti ini. Untuk Mas Taufik maksudnya apa gerakan. Jadi ini langsung ke contoh aja Mas, biar lebih mudah untuk dipahami. Jadi Mas Taufik mungkin tertarik Mas kalau melihat papan billboard, papan pengumuman dia hanya ditempel dengan kertas, ataupun dia yang dipasang di pinggir jalan, tetapi hanya sebatas papan, ataukah dengan seperti dia yang dibuat seperti ada lem, dia bisa bergerak, atau seperti TV yang dipasang di jalan, tapi itu bentuk digunakan untuk promosi sebuah barang. Tertarik mana Mas? Antara papan reklame yang diam dan papan reklame yang dia bisa bergerak, dia ada gambarnya, bisa bergerak. Ini Mas, maksudnya gerakan di sini Mas. Jadi kita promosinya tidak kita harus kayak yang biasanya kita buat papan reklame di pinggir jalan dengan menempel ataupun apa, tapi kita gunakan papan reklame yang dia ada audio dan videonya Mas. Biasanya orang kan lebih melihat itu kan, wah ini kok berjaya, ini kok gini, pasti lebih tertarik daripada yang diam. Untuk kebaruan di sini dari pengetahuan sendiri adalah stimulus yang menyimpang dari tingkat adaptasi seseorang. Stimulus yang ditampilkan dengan teknik novelty biasanya menimbulkan penasaran dan keingintahuan. Misalnya ada yang berbunyi, tunggu tanggal mana, seperti itu. Kalau biasanya ada iklan apa ya Mas? Contohnya iklan itu apa ya? Mungkin kayak ya, kalau di film mungkin episode selanjutnya, atau tanggal seumpama sekarang tanggal 17, nanti tanggal 25 akan tayang film ini, seperti itu Mas.
Jadi kita lebih tertarik, oh itu apa ya, nanti tanggal segini dia baru main gitu. Terus contohnya kayak iklan-iklan yang dia ada apa ya, kayak ada trailernya mas, kita kan tertarik yang kayak apa ya, iklan pons itu yang ada cerita-ceritanya kayak bersambung, tunggu kelanjutannya seperti itu kan kita lebih apa ya, tertarik gitu. Oh ini kelanjutannya apa ya gitu. Terus nanti di akhir biasanya kalau enggak dikasih kue seperti itu. Gimana mas? Bisa dimengerti? Ya nggak sih, jadi kayak dibuat penasaran dulu, jadi konsumennya dibuat penasaran. Terus Mas Taufik menanyakan satu lagi, perubahan gambar yang cepat. Kalau ini lebih ke iklan TV mas ya, lebih spesifik. Kalau apa ya, ini sebenarnya kayak iklan apa yang di bawah tadi mas, dia lebih cepat. Biasanya seperti ini iklan, dia umpama iklannya kontraknya selama 1 tahun gitu mas, dia di bulan awal itu ditayangkan secara penuh mas, secara penuh. Mungkin saya iklan apa lupa, mungkin mas ingat. Jadi di awal itu di penuh, mungkin dia sedang buat itu setiap iklannya tampil itu 1 menit durasinya, itu sudah pas dari awal sampai akhir. Tapi di mungkin bulan-bulan selanjutnya gitu itu cuma setengah mas, daily yang tentang kita saja, tapi waktunya tetap 1 menit dan itu diulang 2 kali gitu mas. Gimana mas, paham? Lebih cepat kan kita, oh ini apa, lebih rasa penasaran juga sebenarnya mas. Jadi otak kita lebih apa, cepat apa ya, lebih tertarik ke perhatian kita. Gimana mas Taufik? Oh iya, terima kasih. Ini tadi Mbak Siti, ya mas Taufik sama-sama. Ini Mbak Siti tadi menanyakan yang intensitas. Ini sebenarnya agak itu sama dengan perubahan gambar yang cepat. Jadi memang setiap konsumen atau setiap orang kan memiliki penangkapan yang berbeda-beda. Mungkin dia apa, lebih tertarik dengan perubahan gambar yang cepat, atau dia dengan yang harus intensitasnya berulang, atau sehari itu perlu diulang 3-4 kali baru dia tertarik, karena dia harus mungkin berpikir dulu apakah itu iya benar, diulang lagi, oh iya agak gini, terus nanti baru keempat kelima dia baru oh iya ternyata benar, seperti itu. Jadi intensitas itu mungkin suaranya di satu tempat diperkeras, terus durasi dalam iklannya itu lebih lama, terus frekuensi ditampilnya atau muncul iklannya itu lebih jaraknya itu lebih cepat. Mungkin yang lain itu 10 menit sekali, dia ngambilnya yang 5 menit sekali, karena dia benar-benar pengen memberikan stimuli yang dengan intensitas yang tinggi kepada konsumen. Gimana Mbak Siti? Jadi untuk menentukan ini kita juga harus melihat itu dulu, melihat konsumen dan atau masyarakat dulu. Kita mau menggunakan
stimulus yang mana seperti itu. Ya, sama-sama Mbak Siti.